Ini adalah bentuk pembodohan publik yang dikemas dengan narasi yang kekinian untuk menarik perhatian anak muda. Pokoknya jangan sampai tertipu deh. Apalagi anak muda yang tidak pernah merasakan era sebelum reformasi. Jangan sampai terbuai dengan viral-viral di medsos. Kalian itu target empuk untuk dijadikan batu loncatan. Jangan tertipu dengan cawapres muda yang mewakili anak muda. Itu bukan perwakilan anak muda. Tapi banyak yang merasa dia lebih cocok sebagai perwakilan keluarga yang mau melanggengkan kekuasaan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Semua kalangan masyarakat mulai resah dan gerah dengan apa yang terjadi di dunia politik saat ini. Akibatnya, Gibran menjadi salah satu calon pemimpin yang paling banyak disindir dan dibully se-Indonesia. Itu adalah harga yang harus dibayar Gibran karena dibantu oleh paman sendiri. Generasi Z yang menjadi target suara dari Gibran ternyata banyak yang tidak mau tertipu. Saya lihat banyak yang membuat video parodi soal Gibran, yang mana halangan dalam aturan bisa ditebas dengan gampang. Gibran juga menjadi kosakata baru di kalangan anak-anak muda. Nama Gibran diidentikan dengan sebutan curang dan bohong. Belum lama ini, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM berbagai kampus menggelar aksi mimbar kerakyatan di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta, hari Rabu kemarin. Mereka mengkritik Gibran yang lolos menjadi cawapres karena polemik putusan MK, tapi diklaim sebagai representasi anak muda dalam jalur politik. Mereka tidak sudi dan tidak mau Gibran diklaim sebagai perwakilan dari seluruh anak muda di Indonesia. Ketua BEM UGM mengatakan sebagai bagian dari anak muda, dia justru tidak terima dengan narasi yang menyebut Gibran sebagai representasi aspirasi suara pemuda. Mereka tidak terima. Mereka justru merasa jijik. Dia bahkan mengatakan apa yang terjadi saat ini justru hal paling najis dalam sistem demokrasi. Majunya Gibran dinilai tidak lebih dari praktek culas terhadap konstitusi melalui rekayasa di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, yang membuat mereka jijik adalah jalanan di berbagai daerah dihiasi dengan baliho-baliho ukuran besar, tapi dengan gagasan kecil. Ini benar-benar menyakitkan, tapi memang kenyataan. Baliho besar dan menjamur, tapi gagasan kecil. Gagasan yang besar hanyalah joget gemoy dan susu gratis. Selain itu, Ketua BEM UI juga memberikan orasi. Dia bilang majunya Gibran sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi generasi muda, tapi malah menambah masalah baru. Semua orang juga tahu, frase yang ditambahkan dalam konstitusi hanya menguntungkan Gibran. Anak muda cuma dijadikan bemper politik, di mana Gibran digambarkan sebagai sosok perwakilan anak muda. Gibran, calon pemimpin muda Indonesia. Inilah yang membuat anak muda lainnya geli bahkan jijik. Ketua BEM UGM juga hadir dalam acara diskusi di Metro TV. Dia bilang, kalau gimik politik sudah berlebihan, itu adalah wujud dari eksploitasi kebodohan dan masyarakat. Capres-cawapres yang bersangkutan merasa rakyat cukup dijejali dengan gimik aja sudah puas, sudah bisa mendulang suara yang besar. Ini menjadi bukti bahwa capres-cawapres dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Dia juga mengatakan pesta demokrasi jangan cuma dimaknai sebagai sebuah pesta, tapi juga sebagai sarana titik balik bangsa. Salah satu kecemasan anak muda di Pilpres kali ini adalah kecenderungan fokus pada gimik politik. Ketika dia ditanya oleh host acara, pihak mana yang paling banyak gimik politik? Dia menjawab, yang paling kelihatan itu paslon nomor urut 2 atau Prabowo Gibran. Alasannya, karena di Jogja ada banyak baliho besar-besar tapi gagasannya kecil. Untuk kali ini saya harus setuju dengan orang ini. Narasi-narasi tidak jelas kayak joget-joget demi menjadi viral dan menarik perhatian anak muda, ini adalah penghinaan dan pembodohan publik.
Mereka pikir anak-anak muda adalah orang-orang lugu yang gampang dipengaruhi dan ditipu-tipu dengan gimmick murahan. Ini saya kasih contoh ya. Mahfud MD pernah ditanya soal mental health yang dialami anak muda dan apa solusinya. Solusinya adalah akan ada pendirian pos konseling yang mudah diakses oleh semua pihak. Pos konseling kesehatan mental dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di kampus, puskesmas, dan rumah sakit umum, sehingga masyarakat memiliki akses mudah untuk mendapatkan bantuan. Ada juga nanti nomor darurat 24 jam yang bisa dihubungi kapanpun untuk menangani masalah mental secara holistik. Bandingkan dengan Prabowo yang dulu juga pernah ditanya soal isu serupa oleh Najwa Shihab. Generasi Z dan anak muda sekarang rentan terkena depresi dan mental health. Apa yang bisa dilakukan seorang presiden terkait isu ini? Prabowo cuma bilang, dia selalu yakin akar dari semua ini adalah gizi yang bagus. Gizi yang bagus, anak-anak kuat, tahan fisik, tahan mental, mudah-mudahan depresi berkurang dan kalau bisa depresi hilang. Jujur saja, saya malu. Mungkin kalian juga geli mendengar solusi seperti ini. Entah dari mana logikanya ada hubungan antara gizi dan kesehatan mental. Buktinya orang-orang kaya yang tiap hari makan enak dan gizi lengkap, banyak juga yang depresi. Kuat fisik dan kuat mental itu dua hal yang berbeda, dan Prabowo sama sekali tidak paham. Yang dia tahu, gizi harus cukup. Anak-anak makan siang gratis, minum susu gratis. Seolah kalau itu terpenuhi, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower. Inilah yang disebut baliho besar-besar, tapi gagasan kecil-kecil, dan jogetnya gemoy-gemoy. Memang benar, ini adalah pembodohan publik. Publik bukannya dikasih makan gagasan dan visi misi, tapi dikasih makan narasi joget dan gimmick-gimmick politik yang tidak mendidik. Ngakunya kepingin melihat anak-anak Indonesia gizinya cukup supaya sehat, kuat fisik, kuat otot. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah masyarakat dikasih nutrisi mental yang tidak baik. Misalnya lewat gimmick joget-joget. Pelan-pelan kita kayak dibodohi, bukan dicerdaskan lewat gagasan besar untuk memajukan negara ini. Gimana mau maju kalau SDM kita selalu dipengaruhi lewat gimmick-gimmick yang tidak jelas? Dan dari 3 paslon, memang yang paling banyak gimmick adalah Prabowo Gibran. Entah siapa yang memulai isu gemoy ini. Yang jelas ini adalah bentuk pembodohan publik yang dikemas dengan narasi yang kekinian untuk menarik perhatian anak muda. Pokoknya jangan sampai tertipu deh. Apalagi anak muda yang tidak pernah merasakan era sebelum reformasi. Jangan sampai terbuai dengan viral-viral di medsos. Kalian itu target empuk untuk dijadikan batu loncatan. Jangan tertipu dengan cawapres muda yang mewakili anak muda. Itu bukan perwakilan anak muda. Tapi banyak yang merasa dia lebih cocok sebagai perwakilan keluarga yang mau melanggengkan kekuasaan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.